Ya, selamat pagi Pagi. semuanya. Selamat pagi Pak Mula Warman sebagai pemateri dan Pak Abdullah Amrin sebagai pemateri dan juga sebagai moderator. Pak Erik, terima kasih Pak Erik atas kehadirannya. Iya Pak, pagi Ya, Pak. ya mudah-mudahan nanti akan menyusul teman yang lain. Tadi Pak Faisal mungkin lagi ada halangan apa gimana, mudah-mudahan bisa masuk lagi nanti dan yang lain mungkin bisa menyusul ya. Jadi pada hari ini akan dilakukan apa PKM ya, jam sosialisasi atau mungkin eh, disebut dengan pemberian apa namanya materi nanti yang berkaitan dengan judulnya adalah bagaimana mengubah pola pikir pekerja menjadi pola pikir pengusaha ya. Jadi pola pikir ya, jadi pola pikir yang mungkin sudah terbentuk, mungkin yang sebelumnya sebagai pekerja atau pegawai terus menjadi pengusaha ya. Jadi bagaimana merubah pola pikir itu supaya menjadi lebih lebih fokus ke pola pikir pengusaha gitu ya, barangkali ya. Supaya tidak memperpanjang waktu, nanti akan di acara ini akan dimoderatori oleh Bapak Abdullah Amrin ya. Untuk itu Pak Amrin, silakan Pak Amrin untuk melakukan atau melaksanakan acara ini supaya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Ya, begitu aja barangkali. Silakan Pak Amrin. Terima kasih Pak Nyoman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan coba membahas, membedah katakan Pak Nyoman tadi. Biasa kita kan pola pikir kita sebagai seorang pekerja nih, ya, yang rutinitas dari pagi hingga sore gitu terus. Dan bagaimana cara nanti kita coba bahas pola pikir kita seorang pekerja, tetapi juga seorang pengusaha. Gitu. Jadi tidak juga meninggalkan pekerjaan utama, tetapi bagaimana kita bisa juga melaksanakan pekerjaan sampingan ya sebagai seorang pengusaha. Mudah-mudahan setelah kita jadi pekerja bisa jadi pengusaha setelah itu. Ya. Nah, untuk kali ini UMKM ya, grup WA UMKM yang ke-4 kali ya. Waktu itu pertama kita melaksanakan diskusi mengenai UMKM naik daun, naik kelas ya, UMKM naik kelas. Waktu itu bersama dengan Pak Sekretaris Menteri, Pak Arif Rahman, kemudian juga sama Pak Diding Anwar, yang mantan Direktur Jasa Harja. Kedua, kita bahas mengenai cara mudah untuk mendapatkan pendampingan, ya. Pendampingan artinya setelah UMKM kan perlu didampingi mereka supaya tetap hidup, ya. Perlu dampingi supaya mereka tetap berkembang. Ya, pada saat itu dan di narasumbernya adalah Pak dari Bank BJB ya, Pak Billy ya. Kemudian juga dari Pak Arif kembali tampil, beberapa teman kita juga dari para usaha UMKM. Kemudian yang ketiga, lalu kita bikin bimbingan teknologi fintech, cara membuat proposal sudah kelayakan bisnis dan proposal pembiayaan ya fintech. Ya, itu waktu itu narasumbernya adalah dari Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri, Kepala Cabang Buncit, ya, Pak Aditya Ramadan. Kemudian juga ada narasumber dari Askrindo Syariah, yaitu Bapak Abiantono, yang Direktur Pemasaran dari sudut lembaga non-bank. Kemudian juga ada Bapak Gatot dari BJR, ya, BJR Syariah, membahas mengenai bagaimana cara membuat proposal gerakan bisnis dan bagaimana cara untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, kali ini kita akan meningkatkan lagi ya, bagaimana kita ubah walaupun sudah jadi pengusaha, tapi pola pikir masih seperti pekerja gitu ya. Kita akan bahas, kita akan diskusikan bersama narasumber kita,
Pak Mulawarman Awaludin. Pak Mulawarman Awaludin merupakan dosen dari Sekolah Tinggi Asuransi Trisakti, SMA Trisakti. Ya, alhamdulillah acara ini kita disupport, didukung oleh Stimra, Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi, LPAI, Lembaga Pendidikan Asuransi Sosial, kemudian SMA Trisakti, dan juga oleh Bank BTN, ya, Bank Kebun Kacang, Kebun Bawang, sorry. Ya, baik, kita mulai saja Pak Mullah. Nanti mungkin kita akan diskusikan, ya. Dan acara ini insya Allah kita rekam dan nanti bisa disaksikan ulang melalui YouTube. Ya, sekarang waktu silakan Pak Mullah untuk mulai. Ya, terima kasih Pak Amrin. Kita dapat dapat sebuah pencerahan dari Pak Amrin tentang bagaimana melakukan sebuah kegiatan di bidang dunia usaha, ya. Nah, kita tahu bahwa dunia usaha itu berbeda dengan dunia kerja. Kalau dunia kerja kita datang pagi, pulang sore, ya penghasilannya sudah dipasin, ya. Sudah dipasin, ya, gaji gitu ya. Kita terima gaji, terima upah, terus ada tunjangan gitu ya, ada kapok, ya, gaji pokok gitu. Tapi kalau kita sebagai pengusaha, dalam tanda kutip, ya, kita bekerja sendiri, kita urus diri sendiri, dan juga mengurus diri orang lain. Nah, oleh karena itu nggak mungkin sama apa yang kita peroleh dari orang dengan apa yang kita lakukan untuk orang gitu ya. Nah, oleh karena itu saya izin share, ya Pak, ada intinya sedikit PowerPoint gitu ya. Share screen-nya. Ya. Ya, ini sudah beberapa kali saya lakukan ini, ya, kegiatan ini, dan ini insya Allah yang lupa yang ketiga apa yang keempat gitu. Jadi ada dialog kita, ada silabusnya, ya, ada prolog, dialog, dan testimoni gitu ya. Kita tahu bahwa berbisnis itu adalah aktivitas jual beli gitu ya. Ada penjual, ada pembeli. Selisih harga dari hasil menjual dan membeli itu kita akan ambil sebagai sebuah margin dan kita akan memperoleh keuntungannya. Dan lazimnya ya angkanya 30% dari modal yang kita tanam gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah betul kita akan mendapatkan 30%? Jangan-jangan kurang atau malah nggak dapat sama sekali. Nah, kemudian apakah keuntungan itu langsung 30%? Atau kita akan, apakah ada yang lain? Nah, bisa saja itu manfaat dari produknya itu sendiri gitu ya. Misalnya kita jualan bakso, tapi kita juga bisa makan bakso itu sendiri. Terus ada lagi yang lain nggak? Ada tentunya, ya, ada bonus. Dan yang paling penting adalah di item kelima, yaitu income pasif, ya. Nah, seperti tadi Pak Amrin kasih tahu, income pasif itu sangat penting. Karena ketika kita tidak bekerja atau ketika kita sudah lelah bekerja, nah pendapatan tetap mengalir gitu ya. Nah, ini kelebihan dari seorang pengusaha dibanding pekerja gitu. Kalau pekerja dia akan mendapatkan hasil kalau dia bekerja, kalau dia tidak bekerja dia tidak akan mendapatkan hasilnya gitu. Tapi seorang pengusaha setelah dia usianya pensiun misalnya, dia masih bisa mendapatkannya. Itu bisa bentuknya seperti royalti atau lain sebagainya, ya. Seperti tadi Pak Amrin bikin sekolah atau bikin bimbel gitu, itu yang menjalankan orang lain. Nah, Pak Amrin kan tenang-tenang saja tuh, duitnya bisa ngalir gitu ya. Nah, untuk mendapatkan hal seperti itu, tentu kita tidak bisa tenang-tenang saja gitu ya. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan atau ya nanti juga orang akan kerja untuk kita. Nah, itu yang kita tidak bisa melakukannya.
Kenapa seperti itu? Maka kita harus mengubah mindset kita gitu ya. Pola pikir kita itu harus diubah gitu. Ada wish. Jadi dari terjemahannya apa yang harus kita punya apa yang menjadi keinginan kita? Apa kita ingin kaya, kayanya itu kayak apa? Apakah mau punya rumah, punya motor, mobil, atau punya uang berapa gitu. Berapa uang yang kita inginkan dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun gitu ya. Kita harus tetapkan itu. Misalnya, saya ingin penghasilan 50 juta sebulan. Boleh, tapi bagaimana caranya mendapatkan itu? Dan apa kendala yang akan kita lakukan, yang akan kita temukan? Nah, I wish, saya ingin punya rumah seluas 200 meter. Di mana? Katakanlah di Depok. Depok mana? Depok sana. Bayangkan bahwa kita sudah punya rumah itu. Gitu. Nah, kemudian kita akan muncul hasilnya. Oh, ternyata saya sudah punya rumah di situ. Di daerah Depok, jalan apa gitu, nomor berapa, dan rumahnya seperti apa gitu. Itu harus utuh dalam pikiran kita. Dan kemudian kita akan munculkan sebuah hasil atau outcome ya. Itu masih ada di pikiran kita itu, belum kemana-mana gitu, masih dalam pikiran kita gitu. Nah, pikiran kita setelah membuat sebuah desain seperti itu, baru kemudian kita akan muncul yang disebut sebagai obstacle gitu ya. Hambatan, pasti ada hambatan, nggak mungkin nggak ada hambatan. Nah, hambatannya itulah yang harus kita atasi. Harus kita temukan dulu hambatannya. Karena kalau kita berpikir I wish, saya ingin punya rumah dengan detailnya yang sudah sangat detail dalam pikiran kita. Kemudian kita menemukan, untuk mendapatkan rumah itu saya harus ini. Itu dicatat ya. Catat. Apa catatannya? Dari tempat kerja saya ke Depok sekitar 50 kilo, terus saya harus punya mobil, harus ini, dan semuanya dicatat. Nah, setelah seluruh hambatan itu kita temukan, baru kita rencanakan aksinya. Jadi ini yang disebut sebagai WOOP ya, WWOOP. Jadi kita harus temukan dulu mimpinya apa gitu ya. Ya kalau tadi seperti Pak Amrin punya bimbel ya. Bimbelnya itu lokasinya di mana? Di sebuah rumah, di komplek perumahan. Terus siapa audiensnya, pelanggannya? Murid-murid SD. Murid-murid SD yang seperti apa? Apakah orang tuanya berpenghasilan di atas 5 juta atau di atas 10 juta atau malah di bawah 3 juta gitu. Setelah itu anak-anak itu laki atau perempuan atau campuran. Hasil dari gambaran kita tadi kemudian kita hasilkan hasilnya apa nanti? Apakah mereka akan mengikuti UN? UN udah nggak ada misalnya. Dia harus ikut ujian sekolah. Berapa target ujian sekolahnya? Nilainya A, B, atau B+, ya. Itu kita harus temukan itu dulu. Setelah itu baru kita catat apa hambatan untuk melakukan itu. Hambatan itu yang harus kita temukan dan kita atasi. Kalau tidak, bagaimana? Ya nggak ada rencananya. Gitu. Karena kita merencanakan sebuah hambatan, bukan sebuah keberhasilan. Hambatan itu sedetail-detailnya, sehingga kita pun menjadi sangat familiar, sehingga hambatannya ketemu, ya kita akan bisa atasi. Jadi istilah lainnya merencanakan rencana yang tidak direncanakan, gitu ya. Merencanakan rencana yang di luar rencana, gitu. Dan itu direncanakan gitu. Jadi kata-katanya itu agak sedikit
abuse gitu ya, agak membingungkan, tapi kita pahami, kita sadari gitu ya. Terus apa lagi? Misalnya seperti tadi ada seorang tenaga pemasar di asuransi gitu ya. Ini sebetulnya sudah saya coba ya, dan saya meskipun belum mendapatkannya secara besar, tapi hasilnya ada gitu. Hasilnya apa? Ketika saya mengalami sebuah kesulitan pasti keuangan ya. Kalau kesulitan lainnya nggak ada. Ya. Semua orang kesulitan pasti duit. Gitu. Nggak ada lagi yang lain ya. Kecuali dia mau menemukan kesulitan yang lain gitu lah. Dan ketika mengalami kesulitan, yang saya lakukan itu adalah membayangkan sesuatu bahwa kesulitan saya itu selesai. Itu kan ada di pikiran itu. Ada di pikiran saya itu. Oh, ini sudah selesai. Dan setelah saya berpikir itu selesai, saya harus menemukan apa penyelesaiannya. Jadi agak mengerucut sedikit ya. Nah, penyelesaiannya saya temukan dalam bentuk apa gitu. Bentuknya bisa jadi ngutang misalnya. Wah, jangan. Bayarnya lebih susah daripada makainya gitu. Kalau gitu apa? Harus dapat donasi misalnya. Apa enggak malu? Wah, bisa juga sih, nggak malu gitu ya. Jadi jangan malu-malu gitu ya. Selagi kita butuh, malunya hilang gitu. Nah, akhirnya dikirimlah kepada tempat cari beasiswa untuk anaknya kan. Ya. Wah, pas cari beasiswa, KJP nggak bisa tembus. Kenapa? Ternyata NIDN nggak bisa, Pak. Orang yang sudah punya NIDN itu nggak bisa dapat KJP ternyata. Iya, harus dapat tunjangan gitu. Hah? Dapat tunjangan gitu. Iya, karena apalagi yang sudah namanya terdaftar di PNS ya. itu nggak bisa. Saya pernah coba itu soalnya Pak di kelurahan. Oke Pak, namanya catat ya, NID apa? Nicknya. Nicknya dicatat. Pas nicknya dicatat, loh, Bapak ini ya kebongkar Pak. Saya jadi malu juga ya. Kalau bisa tahu orang kelurahan ternyata ada NIDN dan ada BKD gitu. Wah ini ada di Dikti Pak. Pejabat Dikti ya katanya. Enggak Pak, saya enggak pejabat, cuman ya adalah sedikit tambahan gitu. Wah kalau gitu nggak bisa Pak katanya. Udah jadi. Nah itu Pak. Nah, kemudian saya coba ke tempat lain. Nah hasilnya apa? Harus satu surat yang harus saya bikin. Di mana di situ menyatakan diri saya nggak mampu. Gitu. Kalau Bapak menyatakan diri Bapak nggak mampu, Bapak dapat katanya. Ya sudahlah, pada saat itu saya nggak mampu. Karena kepepet soalnya Pak Mirin. Nah, dari hasil surat itu ternyata hasilnya ada sih, ada Basnas yang ngasih gitu ya, ada Lailazis gitu. Tapi ada satu hal yang saya nggak ngerti sama sekali, dan itu ada, yaitu beasiswa PIP. Jadi tahun lalu dapat PIP, tahun sekarang dapat PIP. Itu saya bingung gitu ya. Dari mana mereka tahu? Karena aksesnya sama sekali itu dari guru doang. Gitu. Dan gurunya nggak pernah ngasih tahu saya. Gitu. Kenapa kok bisa gitu? Sementara yang lain nggak dapat gitu kan? Itu outcome-nya. Terus obstacle-nya, misalkan kita nggak punya uang, hambatan kita apa? Itu yang harus ditemukan, bukan keberhasilan yang diutarakan gitu. Nah, pada saat kita menemukan hambatan itulah kita harus membuat sebuah peta. Petanya harus kita buat sendiri gitu ya. Jadi bukan di pikiran lagi, di kertas kita temukan apa. Jika apa bagaimana. Jika saya punya penghasilan 500 juta 20 juta sebulan, saya akan melakukan ini, kesalahannya seperti ini, bla bla bla. Nah, itu yang harus selesai dan kita rencana aksinya seperti apa. Atau misalnya seperti ini. Saya ingin buka toko online gitu ya. Kebetulan saya buka toko online. Meskipun belum ada hasilnya ya. Dan itu dijalankan oleh anak saya gitu. Jadi dia buka toko online di IG. Ini anak saya yang tua. Itu dia hobi di Instagram. Ternyata saya nggak tahu. Pas saya lihat Instagramnya itu followernya ada 20.000. Itu baru kelas 2 SMA ya. Sekarang dia udah kelas 3.
Saya pikir ini anak lumayan juga ya, 20.000. Apakah itu IG-nya murni atau beli gitu ya? Beli follower kan juga ada ya. Saya nggak paham banget ya. Pas saya lihat itu, saya bilang ke dia, kamu ngapain banyak-banyak follower kalau nggak bisa dimanfaatin gitu ya. Paling tidak kamu coba aja ada yang dijual gitu ya. Pasti arah perginya ke menjual, nggak mungkin kita hanya hahaha aja di situ gitu. Ya ternyata ada temannya SMA. Temannya ini juga nggak temannya malah nggak banyak followernya. Nah dia punya ide, kita jualan baju katanya. Jualan baju apa? Ya baju yang dibundel-bundel itu. Nah dia tanya ke saya, baju bundel-bundel itu apa ya? Itu baju yang digelondongin dijual per kilo, terus kita beli, kita perbaiki, kita cuci, laundry, setrika, di packing, udah jual. Kenapa? Oh seperti itu. Factory outlet. Iya Pak ya. Seperti itu. Oke. Ternyata dia ketemu penjualnya di Malang, Kota Malang ya. Dia hubungin itu, ternyata penjualnya mahasiswa. Saya juga kaget, ini ya mainan anak-anak ABG semua ini mah. Aki-aki nggak akan mungkin main nih. Nah, dia hubungin itu penjual yang kebetulan cewek juga ya. Berapa 1 kilonya, totalnya dia keluar duit 600.000. Nah, obstacle-nya adalah hambatannya, dia nggak punya duit. Terus dikasih tahu saya, ya ini duitnya nggak ada gimana? Ya udah kamu cari duit. Tapi kan nggak ada duit. Ya udah uang jajannya jadi ini. Akhirnya dia sama temannya join, 600.000 bagi 2 jadi 300.000. Pesanlah baju itu. Terus nyampe ke rumah. Pas dibuka ya wajah baju itu agak memprihatinkan juga ya. Tapi setelah dicuci, di laundry, di packing bagus-bagus, belum dia jual di IG, itu sudah ada yang beli, itu tetangganya yang beli. Jadi pas dia jalan-jalan di rumah di sekitar Duku Atas itu, Duku Atas lagi, Dukuh ya, di Kampung Dukuh di daerah Pondok Gede. Nah, temannya ini keliling ini kampung ngapain? Ini saya jualan baju kata temannya. Mana coba? Oh bagus banget bajunya. Berapa harganya? Satu item itu biayanya modalnya sekitar 35.000. Dia telepon lagi saya gitu. Ya, ini mau dijual berapa? Ya palingnya kamu untung 15.000 deh. Nah, oke, dipasangin tuh bagus-bagus, di IG-nya juga dipasang. Ternyata sekitar 2 bulan itu habis gitu. Habis. Cuman kan ABG ya, masih gadis-gadis gitu. Habis jual nggak jualan lagi. Karena mungkin udah merasa dapat 15.000 kali sekian, jadi hampir 2 kali modal gitu. Udah enteng aja dia. Kenapa nggak jalan lagi? Capek. Tapi yang menarik itu adalah dia menjalankan ini WOOP ini, wish, outcome, obstacle, dan plan-nya. Dan dia main di IG. Itu anak saya. Terus saya coba juga, saya mencoba gitu. Saya pingin punya penghasilan sekian gitu ya. Ya, kalaupun belum berhasil, tapi saya menemukan jalan ya. Jalannya ternyata benar juga apa yang disebut di dalam kitab suci ya. Kita berdoa A, itu dapatnya bisa B. Nah, hebatnya di situ. Kita berusaha untuk menjadi seorang katakan Superman gitu ya. Tapi kita menjadi Batman gitu ya, yang lebih real gitu. Nah, wish itu memang harus kita pelajari. Paling tidak saat kita caranya seperti ini ya. Bagi seorang muslim mungkin setelah dia sholat, sebelum dia berdoa, itu dia merenung dulu. Doa saya apa ya? Nah, doa saya apa? Itu dia merenung sekitar 1 menit atau setengah menit, kemudian dia baru berdoa. Nah, berdoanya mengikuti wish, I wish-nya itu harus dijalankan gitu ya. Karena ini hasil dari penelitian dari seorang psikolog yang menemukan bahwa berpikir positif saja tidak cukup kalau tidak ada aksinya. Jadi kalau kita mengatakan
saya mau pergi ke Bandung, ya boleh sih mau pergi ke Bandung, tapi ngapain kamu ke Bandung? Terus apa yang akan kamu lakukan kalau kamu ke Bandung? Terus apa manfaatnya kamu ke Bandung? Di sini berpikirnya adalah berpikir positifnya itu jangan sekedar mimpi, tapi memang temukan mimpinya untuk dilaksanakan dan hambatan harus ditemukan. Bukan keberhasilan yang ditemukan, tapi hambatannya harus ditemukan. Gitu. Kalau kita tidak menemukan hambatan, berarti kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau ada kata pepatah mengatakan, wah saya ingin meniru suksesnya seseorang itu ya, jangan ditiru karena itu sifatnya sangat pribadi ya. Seorang A sukses kita hanya bisa melihat fotonya. Kesuksesan mereka itu kita sendiri yang punya, kita sendiri yang menemukan. Nggak bisa kita mencontoh. Ada 10 orang sukses, mereka gayanya beda-beda, pasti beda-beda. Tapi ada satu yang sama. Apa yang sama? Dia punya wish, dia punya mimpi, keinginan dan harapan, dan turun ke bawah. Kemudian apa lagi setelah itu? Baru kita ke sini. Apa yang harus kita lakukan? Sewaktu kita menciptakan sebuah keinginan, kita harus mempersiapkan. Apa yang kita persiapkan? Seluruh informasi yang kita butuhkan itu harus kita dapatkan. Apa saja? Kita harus mencari orang sukses di bidang yang kita inginkan. Kita harus menemukan orang-orang yang gagal setelah kita dari ide yang kita inginkan. Kita kumpulkan semuanya. Itu tahap pertama, persiapan. Tahap kedua, inkubasi. Setelah itu kita berdoa dan sebagainya, biarkan subconscious kita yang bekerja. Alam bawah sadar gitu ya. Kalau alam bawah sadar gitu, itu kalau bekerja, dia nggak seperti alam sadar. Dia bisa aja kata benar, tapi kita nggak yakin gitu. Nah, oleh karena itu kita harus yakin. Karena alam bawah sadar itu hampir 95% pekerjaannya dilakukan di bawah sadar. Gitu. Ya, seperti misalnya orang berlatih, katakanlah orang berlatih tenaga dalam misalnya. Berlatih berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu sebetulnya melatih supaya dia itu melakukan dengan kesadaran full. Gitu ya. Nah, setelah inkubasi, baru tahap ketiganya itu iluminasi. Iluminasi itu dulu ada cerita seperti ini. Archimedes itu pernah melakukan hal seperti ini. Dia berkata, aha, gitu. Nah, kata-kata ahanya itu ada di tahap iluminasi. Setelah dia menemukan ini, saya akan melakukan ini. Saya akan melakukan ini, gitu ya. Setelah dia berkata itu baru diuji, diverifikasi. Nah, uji itu ya dilaksanakan gitu. Jangan setelah mendapat, saya harus ini ya, harus aja, tapi diam-diam aja gitu. Jadi ketika kita menemukan ide, langsung ide itu diuji. Diujinya bukan untuk benar apa tidak, diujinya untuk dilaksanakan. Gitu. Karena kita sudah siap dengan kegagalan. Kalau keberhasilan semua orang pasti siap, tapi gagal orang tidak semuanya siapnya. Misalnya kita punya anak ya, misalnya kita punya anak 3 orang. Anak yang nomor 1 SMA, anak nomor 2 SMP, anak nomor 3 SD. Itu anak nomor 1 dengan anak nomor 2 atau nomor 3, pasti kebutuhannya sama. Pasti sama kebutuhannya. Apa itu? Butuh duit. Anak-anak itu butuh duit. Tapi kita harus paham sebagai orang tua, yang SMA butuh duitnya lebih banyak daripada yang SMP, dan SMP lebih banyak daripada yang SD. Terus kalau kita kasih sama itu salah. Kita harus kasih beda-beda. Kenapa? Karena yang dibeli oleh si anak SMA itu beda dengan yang dibeli oleh anak SMP maupun SD. Karena kebutuhannya beda. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita berfungsi juga sebagai manajer, bahwa kebutuhan mereka itu karena berbeda, otomatis tantangannya juga beda. Tantangannya juga beda. Karena yang SMA mungkin saja tantangannya agak kompleks gitu ya. Dia banyak cerita ke temannya daripada ke orang tuanya. Tapi yang SMP masih ada ke orang tuanya cerita. Yang SD pasti ke orang tuanya semua. Oleh karena itu jangan kasih duit banyak ke anak SD, karena dia akan bercerita ke orang tuanya. Nah, dalam berusaha pun membuka sebuah usaha juga seperti itu. Gitu. Pengalaman-pengalaman
baik pribadi saya sendiri maupun orang-orang yang pernah saya diskusikan tentang hal ini ya, itu hampir semuanya menemukan masalah pada tahap akhir. Saya tanya, itu sudah dipikirkan belum? Sudah dirancang, sudah dikondisikan dan sebagainya. Bagaimana caranya? Enggak, jawab aja pertanyaannya, sudah apa belum gitu. Nah, oke deh, nggak bisa memisahkannya. Sekarang pisah-pisahkan. Pada tahap awal, apa yang kamu persiapkan terlebih dahulu? Saya mengumpulkan teman, saya menumpukan buku, saya baca buku, saya ini buku. Oke, yang kamu lakukan benar, tapi itu udah tahap ke berikutnya. Tahap pertamanya adalah informasi itu harus di otak dulu ya. Karena otak kita itu merupakan sumber informasi. Seluruh informasi itu masuk ke sana dan kita yang bisa memilah-milahnya. Jadi kalau nanti kita punya usaha, semua informasi itu kan masuk semua itu. Nah, kita yang memilahnya, informasi yang apa yang kita butuhkan untuk membuka usaha bakso misalnya. Nanti jangan-jangan salah, kita rencana bakso yang keluar sate gitu. Karena yang keluar sate bisa saja nanti pada masa inkubasi yang kita pikirkan adalah daging ayam, daging kambing gitu. Jadi ketika idenya sate gitu. Padahal tadinya bakso ya. Nah, itu kan beda kan? Itu sedikit dari saya Pak Amrin. Kemudian berikutnya adalah ini terakhir. Kita harus bikin jaringan ya. Nggak boleh ada usaha sendiri. Sebagai contoh saya kasih contoh ya. Apa kelemahan orang Padang dengan orang China gitu. Itu dua-duanya sama-sama pengusaha. Sama-sama berlatar belakang dunia usaha. Tapi kenapa China lebih berkembang dibanding orang Padang? Karena orang Padang, misalnya saya orang Padang gitu. Orang Padang itu cenderungnya agak ego gitu. Jadi kalau dia sukses, yang lain nggak perlu sukses. Tapi orang China enggak. Kalau misalnya ayahnya sukses, itu akan menurun sama anak-anaknya dan sama keluarganya. Jadi dia akan merangkul semuanya. Itu agak kurang banyak terjadi di Sumatera Barat orang-orang perantau. Nah, dalam berusaha pun kita harus mengaturnya seperti ini ya. Menabung pasti harus ada itu. Menginvestasikan dan beramal. Harus dari 100% uang yang kita terima, baik dari hasil gaji ataupun dari hasil usaha, harus ada 30% yang dihabiskan untuk kepentingan diri sendiri. Sisanya bisa diinvestasikan dalam bentuk tabungan atau beramal. Jangan lupa, hak orang lain ada di situ. Jangan kita merasa karena keringat kita, terus kita dapat uang banyak, terus itu milik kita semua. Itu salah. Kenapa? Yang kita punya kan yang kita pakai. Yang nggak kita pakai, ya bukan kita punya. Jangan berpikir kita yang usaha, terus kita punya, terus kita pakai, terus kita nggak kasih orang lain. Nggak bisa. Karena yang kita pakai, yang kita punya, yang kita makan, yang kita keluarin. Gitu. Jadi masuk di atas, keluar di bawah. Nah, ini yang harus kita pahami. Apakah kita itu employee sekarang, pekerja, atau kita itu sekarang seorang profesional, self-employed? You have a job. Kalau Anda employee, Anda punya pekerjaan. Kalau Anda self-employed, Anda memiliki pekerjaan. You own a job. Tapi kalau Anda pemilik bisnis, Anda itu adalah pengusaha. Dan yang terakhir adalah investor. Nah, sekarang mau pindah dari E ke B atau dari S ke B dan I, itu bagaimana caranya ya? Dari pekerja ke pemilik bisnis. Di sini diasumsikan E dan S itu sama. Karena risikonya sama. Seorang pekerja bekerja seperti tadi Pak Amrin katakan, pergi pagi pulang petang, penghasilan dipasin aja. Itu kalau dia bekerja. Dia terikat dengan undang-undang tenaga kerja. Kalau self-employed itu profesional seperti dokter gitu. Dokter, pengacara,
Artinya dia bisa bekerja kalau dia bekerja. Dia bisa mendapatkan uang kalau dia bekerja. Tapi kalau dokter itu tidak bekerja, uangnya nggak ada. Seorang pekerja itu, seorang pengacara nggak ada acaranya, nggak ada yang diacarai. Dia nggak punya duit itu. Atau seorang apa lagi, PPAT, kalau nggak ada tanah yang bisa diukur, dia udah nggak ada pekerjaan itu. Atau lagi yang orang profesional seperti itu ya. Bintang film misalnya, selagi dia masih cakep dan dipandang-pandang orang menarik, ya dia bisa menjual dirinya di kamera ya. Kalau udah nggak ada, dia nggak bisa jualan itu lagi. Tapi kalau pemilik bisnis nggak seperti itu, dia nggak bekerja, kasarnya biarkan saja uangnya bekerja. Aku kipas-kipas saja. Nah itu pemilik bisnis. Ingat, pemilik bisnis itu bukan awalnya dari satu toko. Jadi dia punya satu toko, kemudian dia bangun toko di tempat lain, barangnya itu juga, atau mereknya itu juga, barangnya bisa beda. Misalnya kayak Pak Amrin bikin bimbel gitu ya, bikin bimbel di Depok, misalnya namanya bimbel A gitu ya. Itu dia buka lagi bimbelnya di Bekasi, di mana-mana. Nama bimbelnya itu juga gitu ya. Isinya ya mungkin beda, bikin sama. Yang pasti gurunya beda gitu, beda orangnya gitu. Tapi standarnya sama. Nah Pak Amin apakah bekerja? Iya, dia kerjanya bikin jaringan gitu. Bukan ngajar sih. Kalau ngajar itu orang lain kan. Dia bikin modul, bikin standar operasionalnya sendiri dan sebagainya. Nah itu yang dijual untuk bimbel-bimbelnya. Nah dia menjadi pengusaha. Apakah dia tidak bekerja? Kalau bimbelnya udah jalan, dia kan nggak kerja. Dia cuma lihat-lihat aja. Udah kamu berapa persen? 30%, 70% aku ya. Atau sebaliknya, ya biar kamu kaya, makin kaya kamu, aku kan juga makin kaya. Ini sistemnya itu sistem multi level gitu ya, atau networking. Nah setelah banyak duitnya, baru dia jadi investor. Dia biayai orang untuk melakukan hal yang sama. Nah ini penjelasannya. Kuadran pertama, karyawan paling sibuk, pekerjaannya berat banyak ya. Jadi kalau ada orang yang bekerja di kantor, berat banget pekerjaannya, terus ngomel, gajinya kok kecil. Ya betul, kerja di kantor itu berat dan gajinya kecil. Itu udah hukum alam itu. Coba aja lihat pegawai negeri. Paling banyak ngomel itu pegawai negeri. Karena dia pekerjaan paling banyak, paling berat. Tapi duitnya paling nggak ada, paling dikit. Kita bisa bayangkan ya, seorang pekerja, karyawan, datangnya itu jam 7, pulangnya jam 6 sore. Kalau apalagi kalau kita ngikutin apa yang ada di orang Cina itu apa namanya? Alibaba ya. Ya, Alibaba. Itu bisa kerja sampai jam 9 malam dalam 1 minggu. Bisa 12 jam kerja. Wah, itu kerja rodi itu mah. Gajinya sih gede, tapi penyakitnya juga gede. Iya. Tapi yang hebat kan si Jack Ma doang kan. Iya. Tapi Jack Ma untuk berusaha menjadi seperti itu dia butuh berapa tahun? Nah, itu berapa tahun? Hukumnya adalah satu, hukum 10.000 jam. Kita harus melakukan 10.000 jam full tanpa henti. Jika itu tidak berhasil, berarti ada yang salah. Tapi rata-rata berhasil. Kalau nggak percaya, ya coba aja. Profesional, sibuk, pekerjaan bisa ini kayak pengacara ya, banyak timnya. Nah yang enak itu di kuadran 3 dan 4, pemilik usaha dan investor. Nah kita lihat bahwa di kuadran 1 dan 2 itu 90% orang di dunia kerjanya jadi pekerja semua itu, buruh ya. Setiap ada undang-undang buruh yang baru pasti di demo itu. Kenapa? Karena akan merugikan dia semua. Kan nggak ada pengacara yang demo ya ketika omnibus law ya. Nggak ada dokter yang demo. Yang demo hanya buruh doang. Guru aja nggak pernah demo gitu. Apalagi dosen ya panggilnya. Kemarin ada ribut-ribut tentang undang-undang sistem pendidikan nasional. Katanya tunjangan mau dihapus. Dosen nggak ada yang demo guru. Iya. Betul. Nah, di sini kita bagaimana cara pindah kuadran dari employee atau self-employee ke business owner. Pastinya ada mentor ya, ada gurunya. Gurunya yang sudah berhasil, jangan gurunya yang gagal. Atau paling tidak gurunya itu sudah punya usaha. Jangan bekerja.
Saya berani bicara ke Pak Amrin sekarang di tempat ini karena saya sudah mencoba, meskipun saya statusnya masih pengajar gitu, saya sudah mencoba melakukan ini dan hasilnya ada meskipun sedikit, karena usahanya mungkin masih sedikit gitu. Yang dengan harapan dengan izin Allah, bismillah, itu akan ada hasilnya seperti itu. Saya mencoba untuk pindah ke B, business owner. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Mungkin nanti dengan teman Pak, berteman dengan Pak Amrin bisa lebih meningkat ya Pak Amrin. Insyaallah. Bisa bikin bimbel atau bikin yang lain ya. Yang penting bukan statusnya E lagi gitu. Paling tidak setelah pensiun nggak E gitu ya. E itu maksudnya kayak emosi gitu. Nah, harus ada mentor, harus ada contoh ya. Dan biasanya mentor itu agak ekstrim. Dia kalau nyuruh kita itu, gue aja kayak gini, ente harus gitu. Jangan kita berharap mentor itu akan guru di sekolah. Ya nak, kamu gini, kamu ini, nggak ada. Mentor itu kejam orangnya, tapi dia sudah berhasil gitu ya. Nggak ada mentor yang nggak kejam. Kalau nggak kejam berarti dia nggak mentor itu, karena dia sudah berhasil. Gitu. Nah contohnya seperti apa? Coba kita bertanya ke orang yang sukses di Indonesia sebagai pengusaha. Dia akan bertanya gampang aja. Kamu harus gini. Jangan ditanya kenapa, karena dia sudah berhasil dengan caranya itu. Misalnya seperti ini, ada seorang kayak Bob Sadino gitu ya. Dia dengan penampilannya yang rada aneh gitu. Terus kita tanya, Bapak tuh seperti itu? Lah gue udah berhasil, jangan yang ditanya. Gue juga pengusaha. Dan menjadi pengusaha kan nggak perlu sekolah. Ternyata benar juga. Orang kaya itu nggak butuh apa? Nggak butuh kepintaran, karena kalau dia pintar dia akan banyak debatnya itu, banyak memprotes gitu ya. Orang makin pintar makin banyak memprotes. Tapi kalau pengusaha itu makin kaya dia bukannya makin memprotes, makin banyak duit ini. Nah, kalau kita perlu puluhan tahun untuk sampai ke kalau kita tidak punya mentor, untuk dari kuadran employee ke business owner itu butuh banyak pekerjaan dan butuh banyak waktu. Angka keberhasilannya pun kurang dari 1%. Ini terakhir ada satu contoh, teman saya itu biasa jualan gitu ya. Dia beli di pasar induk Ramat Jati, dia bawa ke daerah Cipinang ya. Dia bawa sendiri tuh barangnya pakai motor, udah 1 tahun, 2 tahun, itu 3 tahun. Terus ketemu saya gitu ya. Udah berapa lama nih kerjaan kayak gini? 4 tahun Pak, ya Bang. Oh, bisa nggak dipotong 1/2 tahun ini atau sebulan? Enak aja, gue ya udah 3 tahun kayak gini. Maksud saya supaya yang 3 tahun kayak gini itu jadi 1/2 hari aja. Ya nggak bisa. Mana tahu bisa, saya kasih advice gitu ya. Caranya gimana? Ya kamu cari teman agak 3 orang. Bayar. Nggak usah bayar. Bayarnya kalau dia bisa membantu kamu dan barang yang kamu jual itu laku, ya baru dibayar. Kalau nggak laku nggak usah dibayar. Paling nanti kamu kasih bensin aja gitu. Ya tetap aja bayar. Ya kasih bensin kan nggak perlu bayar kan. Yang penting kamu ke SPBU terus bayarin ya. 1 atau 2 liter gitu ya. Sehari 1-2 liter kan lumayan tuh. Kalau usaha nggak ada duitnya, ya itu bukan pengusaha dong. Lama-lama dia mikir ya juga ya. Akhirnya dia cari teman-temannya yang punya motor, dibawa tuh barang dari mana? Dari Kramat Jati, pasar induk ke Cipinang gitu. Ternyata di Cipinang udah mulai agak rame, dia pindah ke rumahnya di Bekasi gitu. Terus apa yang terjadi? Teman-temannya ini karena merasa dia membantu gitu, di rumahnya dibuka juga toko gitu. Barangnya di mana? Dari Kramat Jati. Terus duitnya dari mana? Minjem ke si teman saya itu. Terus saya pikir, kan kamu udah berhasil ya? Ya lumayan lah. Kasih merek ya. Jangan nggak ada merek ya. Kalau nggak ada merek orang kan nggak kenal. Mereknya apa? Terserah merek ente aja nggak apa-apa. Yang nama siapa? Si itu Pak. Ya. Udah
kamu kasihnya toko itu. Ya, toko itunya sekarang ada 5. Terus yang menjalankan siapa? Dia nggak menjalankan yang membantu dia waktu dia di Cipinang itu ya. Nah, yang bantu dia bawa barang 5 orang itu yang buka toko. Namanya toko dia gitu. Dan dia sekarang kerja nggak, dia cuma kerja di rumah aja pakai remote. Karena sejak pandemi dia melakukannya itu dengan apa ya, IG apa, dengan online gitu ya. Ternyata dia mendapatkan ide jualan sembako online gitu. Oke Pak Amrin ya, kira-kira Baik. seperti itu sedikit dari Oke, Pak. saya, pengalaman juga dan beberapa dari buku-buku ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Mula. Ya, saya tambahkan, saya juga pernah pengalaman Pak Mula. Hati dengan wish ya tadi ya, keinginan. Ya, kalau cuma ada keinginan. Waktu itu saya gini aja, saya ingin bantu orang gitu ya. Ingin supaya nanti kalau saya pensiun saya udah punya usaha. Ingin masa sih pintaran kita buat orang lain gitu ya. Ya. Kenapa buat perusahaan kita sendiri gitu. Ini saya tutup dulu ya. Oke. Ya. Artinya keinginan itu ya saya coba. Ya, coba waktu itu ingin apa? Saya ingin kuliah itu pakai biaya sendiri, ya pakai orang tua. Ya. Saya ingin punya uang jajan sendiri dari orang tua. Maka sambil keinginan saya wujudkan dengan cara saya buka rental komputer tuh. Punya rental komputer di kampus Depok gitu kan. Waduh. Ya. Di Depok pada saat saya itu tahun 90-an masih jarang tuh rental komputer. Betul. Dia buka rental komputer, nggak punya, tadi ada hambatan apa tuh? Nggak punya komputer, nggak punya duit. Ya. Gitu, komputer nggak ada, uangnya ada gitu kan. Nah, setelah komputer nggak ada, kemudian ada teman kos-kosan kan. Dia punya komputer, di kosannya berapa orang komputer, saya pinjam deh komputernya, boleh nggak? Taruh di tempat saya, gitu. Nah, hamba kedua nggak punya duit, sewa ruko. Nah, kebenaran udah bang, saya paket dulu rukonya, nanti bayar belakangan kan gitu ya. Nego-nego, alhamdulillah boleh tuh. Kasih ruko, bayar kontraknya belakang, cuma kasih DP doang pada saat itu. DP dulu katanya, oke DP. Itu bayar penuhnya di belakangan apa ya nggak apa-apa. Alhamdulillah gitu ya. Sebagai mahasiswa kita marketing juga, kalau mau ngerental komputer di sana enak tuh gitu kan. Kalau mau butuh tugas dosen di sana rental bagus tuh. Pada rental kita. Alhamdulillah dengan hasil mau rental, ya banyaknya mau rental komputer ya, bisa bayar ruko, kita bisa bayar yang punya komputer gitu, kita bisa bayar tutornya, pengajar ya yang jaga itu gitu kan. Dari situ alhamdulillah ya bisa bayar kuliah pakai uang hasil rental komputer ya. Dan kita hanya kuliah, yang punya rental kita udah ada guru-gurunya, siapa yang ada di kelas, siapa yang kelas untuk ngajar di situ ya. Jadi saya nggak tongkrong lagi, paling saya seminggu sekali cuma ngontrol gitu ya kuliah. Ternyata enak juga gitu. Jadi iya, artinya punya duit masing mahasiswa, bisa bayar orang ya, bayar orang, itu senang. Kita sangat bahagia, sangat senang itu ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain. Karena kita gaji orang itu ya buat diri dia, dan dia bisa punya anak, punya ini kan, anak istri gitu ya, buat makan anak istri, itu senang banget gitu ya. Padahal sesuatu masih mahasiswa gitu. Nah, berkembang ya, itu ada suatu keinginan, benar, harus ada keinginan yang kuat. Kemudian ada apa ya, halangan tadi, hambatan pasti ada, rintangan, cuma harus kita pecahkan rintangannya. Ya pada saat itu sebenarnya saya nggak punya komputer, tapi saya ajak teman-teman rekan-rekan saya, komputernya taruh di situ saja, gitu ya. Nggak punya uang, ya tadi uang jajan, uang itu kita hanya DP saja gitu ya. Dan optimis pasti bisa, pasti berhasil, menjadah wajadah. Siapa orang sungguh, saya misal pasti saat itu berhasil. Ya kita, ya alhamdulillah ada sedikit nih. Akhirnya berkembang menjadi sebuah lembaga kursus. Nanti kita kasih tahu, ini kalau Bapak ingin rental, pada Bapak ngerental Word dan Excel dan sebagainya, ini Bapak kursus aja, kita ajarin nih, cuma seminggu, nggak pakai seminggu lah, cuma 2 hari, jadilah Bapak bisa pakai Excel nih, bisa Word gitu kan. Nah, ada rental komputer jadi sebuah lembaga kursus. Jadilah sebuah lembaga kursus, sambil juga rental komputer tetap buka. Tetap buka, kursusnya kita seminggu hanya 3 kali, ya di hari tertentu jadikan lembaga kursus. Ya. Selesai lembaga kursus, ya akhirnya mereka jadi diploma 3.
Ya, waktu itu mereknya sudah Amaras tuh Pak Mula. Ya, ya, ya. Sama Amaras sudah lama tuh Udah mulai sebenarnya. dibikin merek ya. Udah mana Amaras itu ya. Jadi kalau akhirnya di Diplomat 3 ada Politeknik dan Politeknik Tridharma di Merauke Bambu di kampus. Nah, itu artinya memang ada satu keinginan. Ya, Nah, berarti sekarang yang 4 tadi udah dijalanin ya. harus BOOP-nya. harus pasti jalan. Nah, yang sekarang ini di Bojong itu juga artinya sudah ada mereknya Acer, anak Ya. cerdas, Ya. ya, anak cerdas. Yang harapan nanti kita selain jumlah juga ada privat SMA, SMP ya, atau privat untuk dunia industri asuransi ya, kita ada privat juga gitu. Nah, sama kini gimana sih pengalaman kita miliki, Tapi begini Pak Amrin ya. Artinya kita harus punya pengalaman dulu. Nggak bisa kita hanya ngajarin orang dari buku. Betul. Nah, harus. Terus yang berikutnya yang penting itu, sangat penting banget itu, jangan berutang. Jangan kita berutang. Karena kalau kita meminjam uang, kita harus mengembalikannya. Ketika kita punya duit, malas mengembalikannya. Ya, itu maka strategi saya waktu itu dengan tidak punya komputer, saya coba ajak rekan-rekan saya untuk join. Kamu ada komputer, join yang mau komputer, nonton ya, kita join. Jadi saya nggak harus beli komputer dulu. Gitu ya. Sewa ruko cuma mahal, waktu itu pasangnya kasih DP dulu, nego sama yang punya ruko, akhirnya bolehlah DP dulu gitu ya, hanya tanda jadi saja. Gitu. Jadi nggak pernah juga saya pakai minjem uang baik banget atau nggak ada. Ya. Untuk alhamdulillah bisa berjalan mulai seperti itu. Kemudian untuk yang sekarang itu gini tadi saya bilang, kita memang harus lama dulu. Ada pengalaman kita kan selama ini kan ngajar ataupun menambah kerja perusahaan lain, ya kita punya sedikit pengetahuan tentang itu, maka kita usahanya nggak jauh dari itu juga. Ya. Ya pengalaman ada kita. Jadi itu juga. Karena kita buka hal yang baru kan malah amalan yang baru sekali kan nggak lebih sulit gitu ya. Mulai dari awal kali. Tapi kalau kita pernah bekerja di mana kita bikin usaha hampir seperti itu. Karena kita udah tahu seperti itu ya. Sama awal dulu ya di riset R&D riset and development. Kenapa? Waktu masih kuliah itu kan kita ada pelajaran riset tuh, metodologi. Ternyata ada perusahaan riset R&D waktu itu Lintas Arta, kemudian Sukurindo, itu perusahaan riset ternyata kan gitu ya, Arta Sukurindo riset. Coba saya magang di sana, kerja sana di Lintas Arta dan Sukurindo itu. Nah sudah tahu operasi kayak gini, bikin perusahaan sendiri. Bikin perusahaan sendiri. Waktu itu namanya Citra. Saya bikin perusahaan nama perusahaan Citra. Gak punya badan hukum, pinjam bendera orang lain. Pinjam, pakai bendera hukum lain, nama Citra. Kemudian kita mulai memasarkan di beberapa Pulau Gadung, di Jam JK itu, JBK. Dapatlah proyek untuk melakukan penelitian di beberapa daerah. Waktu itu Unilever, Coffee de Shampoo. Saya ingat tuh. Apa teliti berapa orang tuh suka sampo itu warnanya apa, baunya apa, gitu. Sampai nanti kalau letakin sampo di supermarket tuh menghadap kemana? Ya, teliti tuh. Ya, akhirnya saya nggak punya tenaga, akhirnya saya bajak tuh orang-orang yang Sukurindo, Lintas Arta, untuk kerja di perusahaan saya. Artinya karena ketika kamu bikin dosa itu memang harus ada punya ilmu punya pengalaman atau ilmu dulu di situ gitu ya. Ya betul. Biar kita nggak dari awal pemula ya. Ya harus dipadukan antara membaca buku ya dengan pengalaman gitu ya. Kalau enggak agak kurang confident atau sebaliknya pemirsa kita jadi apa ya, nggak yakin gitu. Wah, dalam bahasa Inggrisnya teori gitu. Gitu kan.
maka tantangan juga pemula tuh, bagaimana wujudkan teori jadi kenyataan, gitu ya. Iya. Selama ini sebagai dosen kita sudah kenyataan di pengalaman. Maka salah satu yang saran saya buat lagi adalah Yayasan Indonesia Cerdas ini, ya, lembaga non laba, ya, lembaga Indonesia Cerdas, mudah-mudahan ini akan berkembang. Kalau komersilnya PT Amudi Abadi pernah kita coba, ya, Amaras. Nanti ada segi komersilnya dan ada sosialnya. Karena kan sebagian orang ada di tangan kita, ya. Bagaimana kita ada segi sosialnya juga, ada segi entrepreneur, dan juga ada segi komersilnya dan menghidupkan, ada subsidi silang, gitu. Ya. Maka apa katakan kalau katakan sesungguhnya di sebagian rezeki kamu itu ada rezeki orang lain, gitu. Maka rezeki orang itu harus kita keluarkan. Dan benar-benar kebagian apa? Ketika kita memberi ini, walaupun kita ownernya punya untung nih Pak Mas, ya. Kita ownernya nggak dapat apa itu, 1 bulan pernah saya dapat 1 bulan nggak dapat apa tuh, tapi masih bisa memberi itu gaji orang, rasa kebahagiaan beda deh. Ada rasa, aduh kebahagiaannya itu benar. Oke, memberikan gaji orang tuh buat orang yang bersangkutan saya mau keluarga beda. Walaupun kita ownernya karena nggak dapat apa-apa gitu. Ya, itu resiko sebagai pemilik, ya. Iya. Tapi ternyata yakin kita dapat dari sumber lain gitu. Ya, betul. Itu subhanallah kalau bisa ini, ya. Itu teman-teman, mungkin Pak Mul kita kasih kesempatan teman-teman kita lain mungkin untuk turun rembuk atau untuk berbagi pengalamannya. Pak Mahmudin, mungkin Pak Erik atau Pak Jaki atau Pak Yaman. Bang Wahyu silakan. Ya, kita kita diskusi, kita sama-sama lah, ya. Iya. Nah, artinya. Tapi ini Pak Amrin, ya. Saya sampai 10.30 boleh, ya? Iya, silakan Pak. Nanti kita 10.30. Karena saya ada yang mau konsultasi. Oke, boleh. Datang ke saya ini, jadi saya harus tutup dulu. Ya. Silakan teman-teman, aja yang mau ada waktu Pak Mula masih punya kesempatan nih. Karena memang kita sering lupa, malah kita sering nggak yakin gitu, ya. Yang berperan itu adalah pikiran kita, karena pikiran itu kan doa, ya. Jadi apa yang kita pikirkan, ya doanya itu, gitu. Nah, kita mengatakan harus kerja keras. Sebetulnya kita nggak perlu kerja keras sih. Yang harus kita lakukan itu kan bekerja cerdas, ya. Bekerja dengan pikiran kita yang sudah dikasih oleh Allah, ya. Karena bagaimanapun juga, kalau kerja keras, ya orang memacul di sawah itu udah kerjanya keras, luar biasa itu. Tapi dia tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keringat yang keluar itu. Beda dengan orang-orang yang bekerja dengan kemampuan berpikir yang keras itu, ya. Dia saya pernah kan di sekitar rumah banyak yang karyawan, ya, pegawai negeri, itu. Ada juga yang wira swasta, ya. Kalau kita lihat orang yang wira swasta atau punya toko gitu, ya, itu jam 5 udah bangun, ya, langsung jam 6 buka toko. Sementara saya jam 6 baru naik mobil, gitu. naik kendaraan gitu. Belum kerja, kerjanya jam 8 gitu. Tapi hasilnya luar biasa. Yang wirausaha itu mereka lebih banyak duitnya gitu, ya, dibanding yang jam 6 masih naik mobil. Dan dia di rumah kan, saya kan di rumah, nggak kemana-mana adanya. Ada di sudut agama, katakan gini, sesungguhnya 90% itu pintu rezeki itu buka dari perdagangan, pengusaha. Sedangkan hanya 1% atau 10% itu baru para pekerja. Iya, kan tadi udah disampaikan, ya. Iya. Dari total populasi 1%, hanya 1-5% orang yang bekerja mendapatkan uang dari sebagai pemilik bisnis, ya. Sisanya sebagai pekerja. Dan memang kita harus lihat juga, makanya tadi saya bilangin, yang paling sering demo itu kan para tenaga kerja, ya, buruh. Sementara seperti guru, dosen, atau itu kan nggak pernah demo, ya. Apalagi wirausaha, wiraniaga. Mereka cuman, ya naik lagi. Tapi nggak masalah kan. Kalau naik kan harga juga naik. Seperti sekarang harga BBM naik,
ya barang-barang sebelumnya udah naik gitu. Nah, marginnya nggak akan berubah gitu. Satu lagi pesan dari yang pernah saya ikutin, kalau kita melakukan kegiatan di bidang wirausaha, yang harus kita pastikan itu adalah kita harus bermitra gitu ya, berkolaborasi. Nggak penting kolaborasinya itu orang yang sudah mapan apa bukan atau apa, yang penting kita ada teman gitu. Sebab kalau kita sendiri itu praktis nggak akan bisa melakukannya. Karena orang-orang wirausaha atau orang-orang wiraniaga itu berpikirnya itu bukan berpikir ego, tapi berpikir masyarakat, gitu, sosial, berkolaborasi. Gitu. Yeah. Karena hanya dengan berkolaborasi dia bisa tahu pemikiran dia dengan pemikiran orang itu bisa disamain nggak. Gitu. Kalau seorang peneliti atau dosen egoisnya tinggi Pak, karena dia aja yang dianggap dia pintar gitu. Yang lain kalau udah beda mazhab beda lagi. Gitu. Tapi kalau pengusaha enggak. Saya kalau pengusaha saya tidak akan melakukan hal yang akan merugikan saya kan. Makanya saya harus banyak teman gitu. Ya, kalau saya nggak baca teman ya saya jadi guru aja di rumah. Yeah. Tapi kalau itu saya harus banyak teman. Meskipun teman itu belum tentu juga akan memberikan manfaat, tapi yang penting saya ada teman dan saya menyampaikan ke teman saya seperti ini. Suatu saat dia juga akan ngerti gitu kan. Iya, seperti saya katakan tadi, saya ketika awal buka bisnis rental komputer sampai dengan di pendidikan, itu nggak punya komputer. Nah, itu akhirnya ada teman yang punya komputer, teman-teman punya komputer gitu ya, rental punya komputer. Akhirnya dengan kepercayaan, dengan kita tadi bermitra, kerjasama, dia nggak bisa sendirian, jalan dulu gitu. Juga saya nggak punya dosen, nggak punya tenaga mengajar waktu itu kan, untuk ngajar. Ya karena punya teman, ya ini akhirnya, kamu ngajar deh gitu kan. Berjalan lah gitu. Kita hanya ngontrol aja gitu kan. Nggak harus terjun. Ya memang perlu bermitra. Bermitra harus ada mitra, harus ada jaringan ya. Betul. Punya teman. Nah, dalam dunia usaha membangun jaringan itu juga sebuah skill sendiri. Ada skill yang harus kita dalam arti lain itu kita bekerja dengan orang atau working with people gitu ya. Nah, kita bekerja dengan orang itu juga merupakan sebuah keterampilan dan harus dipelajari juga. Harus tahu juga kita bagaimana mengelola bekerja dengan banyak orang ya. Kan kita dengan orang itu nggak kita bayar orangnya. Kalau kita bayar berarti dia pekerja kita. Karena kalau kita dengan orang itu kita berkolaborasi, dia dapat uang kita dapat uang juga. Nggak mungkin kalau kita membayar dia berarti dia pekerja kita. Kita bukan lagi hubungannya bukan lagi mitra gitu. Nah, itu yang di Gojek seperti itu kan. Mereka kan mitra sebetulnya. Tapi karena mitra itu penghasilannya bisa turun naik, mereka nggak kuat, ya minta jadi karyawan. Nah, minta jadi karyawan kan pasti gajinya lebih kecil, pasti itu. Dan kerjanya lebih keras. Misalnya seorang driver Gojek dikasih penghasilan sebulan katakanlah 3 juta gitu ya. Itu targetnya sehari bisa berapa itu? Hancur-hancuran itu. Daripada itu mendingan jadi mitra kan. Udah dapat sehari udah tidur. Kalau nggak dapat sehari ya udah jalan. Ya, betul gitu. Ya, kembali memang kalau Allah bilang kan gini, ya tadi 90% atau 99% rezeki itu dari perdagangan atau dia bisnis. Maka tidak aneh kalau ada seorang pengusaha kaya raya gitu ya. Ya. Tapi sungguh aneh kalau ada seorang pegawai kaya. Nah, itu dia betul Pak, betul. Jadi aneh dapatnya dari mana gitu kan ya? Iya. Padahal gaji sebenarnya udah kita tahu nih, kan? Sekian. Ternyata kok bisa kaya dari mana itu agak aneh. Ya, padahal dia sudah dibatasi pendapatannya. Iya, ada pemasukan sini. Tapi nggak bisa melebihi ya? Bisa lebih ya. Tadi kalau secara pengusaha sih pantas karena kalau udah berfirman. Sebagian besar rezeki saya buka dari dunia perdagangan 90%. Benar pengalaman tuh ketika di pasar induk Jati ya. Itu kan beli ikan beli apa harganya murah tuh, tapi kita beli makanan di warung dekat rumah tuh. Wah, harganya bisa 2 kali lipat 3 kali lipat. Karena harganya berubah karena itu, karena apa? Tempat lokasi. Iya, karena saya tinggal di Kalibata. Ya, teman-teman saya tinggal Batak dekat FK Karamat Jati itu kan dekat juga dari rumah saya ya. Ya. Nah, di rumah di Kalibata banyak warung-warung ini. Ternyata harganya bisa 3 lipat. Ya, betul. Oh, gitu kan. Itu yang disebut dengan efek lokasi, Pak. Iya. Artinya
pantas kalau mereka bisa unggul 100% atau 200%. Ya, benar. Dan mereka jadi kaya, pantas begitu kan. Memang seperti itu nyata. Atau nggak dekat rumah kita kan biasa ada nasi uduk kalau pagi itu. Nasi uduk. Pasti teman-teman pernah lah makan nasi uduk kalau pagi gitu ya. Ada cuma jualan nasi uduk doang. Ya. Tapi bisa menghidupkan satu keluarga. Ya. Gimana kalau dia punya 2 warung nasi uduk? Atau teman kita mungkin ada yang buka di situ toko Pak, di situ itu ada hukum yang kita sebut berhemat, menabung. Karena pengusaha atau wirausaha atau orang yang punya usaha, mereka tidak akan mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang tidak akan menguntungkan. Satu, mereka sangat anti berhutang. Dan oleh karena itu mereka sangat anti juga untuk mengeluarkan yang tidak ada hubungan dengan dagangannya. Jadi kalau mereka bisa kata warung nasi uduk tadi, mereka kan bisa makan nasi uduk juga kan? Iya. Dan ada sebagian pengusaha itu yang membeli punya sendiri. Menetapkan itu ke dirinya, saya harus mengeluarkan uang untuk itu. Nah, itu yang menyebabkan mereka bisa menumpuk uang, gitu. Jadi mereka nggak makan gratis gitu ya, tetap bayar. Tetap bayar. Yes. Jadi anak-anaknya dikasih uang, nanti kamu makan di sini ya, di tempat dia. Iya, iya. Nanti saya kira itu kewajiban ya, artinya dengan hanya nasi uduk saja, hanya itu saja. Kerjaan itu hanya dari jam 4:30 sampai jam 6 sudah habis itu kan? Habis dia, nggak sehari kan? Iya, nggak sehari. Paling 2 jam 3 jam. Iya, tapi bisa menghidupkan satu keluarga. Iya, dan bisa levelnya bisa naik, bisa tinggi. Iya, betul. Nah kalau kita lihat kalau dia punya 2 toko nasi uduk sepagi, dia sudah kan bisa bayangkan. Ya berarti ada duplikasi di situ. Iya. Nah, kita ingat ada hukum duplikasi. Iya. Duplikasi itu maksudnya apa? Mengulang kesuksesan untuk orang lain. Gitu. Sama adanya kadang-kadang garasi mobil dipakai buat bikin warung atau seperti kamarnya kan, ruang tamunya dipakai buat warung. Hanya jualan sembako, jualan gitu-gitu kan ya. Jadi kita perhatikan bisa menghidupkan satu keluarga juga. Betul, Pak. Ya, apalagi kalau dia punya Alfamart ya, sudah Supermart ya. Ya artinya Alfamart itu milik sendiri ya, bukan dari franchise gitu ya. Ya, milik sendiri. Mereka bayar lagi gitu ya. Sejenis Alfamart lah gitu atau ada sembako gitu ya. Ya, punya itu kan kita bisa bayangkan gitu teman-teman ya. Itulah keajaiban dari kata Allah, maka tadi 90% itu 90% itu rezeki dari dunia perdagangan. Ya, enggak bukan dari pegawai kerja. Ya, memang tadi Pak Amrin udah bilang ya, kalau pegawai jadi kayak aneh. Jadi kalau pengusaha miskin aneh juga. Kalau bangkrut bisa, tapi miskin enggak. Silakan teman-teman, kalau ada yang kita diskusikan, berbagi pengalaman, Pak Wahyu atau Pak Mahmudin, silakan Pak Erik ya, Pak Nyoman. Atau nanti bisa aja nanti di grup misalnya saya akan ada ini nanti jam 10:30 ya. Saya udah janji mau ketemu gitu. Nah nanti di grup bisa kita lanjutkan, misalnya ada yang mau bertanya atau gimana gitu ya. Ya, boleh. Untuk UMKM ya. Tanyanya seputar ini ya. Jangan tanya nanti dapat modal, itu nanti ada lagi yang lain. Kan kemarin ya ada dari Bizer ya. Urung Dana ya. Urung Dana. Betul. Baik Pak Amrin, Bapak Ibu semua, Bapak semua ya. Saya cukup sampai di sini. Mungkin nanti dengan host Pak Amrin mungkin ada kesempatan lain untuk kita melakukan aktivitas dialog seperti ini ya. Ada seorang guru olahraga, dosen olahraga dari Unpad ya. Unpad itu dulu punya fakultas olahraga, STO ya, Sekolah Tinggi Olahraga. Namanya Lee Yun Kam ya. Saya nggak pernah ketemu dia, tapi bukunya saya beli. Di situ disebutkan teman itu yang penting bukan banyaknya teman gitu ya. Yang penting mutunya teman. Sama dengan yang hari ini, yang penting bukan banyaknya peserta ya, tapi kemampuan peserta menyerap yang penting. Ya, betul. Terima kasih Pak Amrin dan Bapak-bapak semuanya, Pak Nyoman ya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Oke, Pak Mula. Terima kasih Pak Mula. Ya.
teman-teman silakan kalau ada tadi kita ingin diskusikan atau punya usulan untuk yang akan datang seperti apa mau kita ambil tema ya, silakan saja. Ya biasa kita melakukan di malam Pak Nyoman jam 7:30 sampai jam 9. Ya kalau mungkin hari ini hari Sabtu hari libur kemudian juga banyak yang acara mungkin ya sehingga tidak terlalu banyak peserta. Silakan teman-teman. Tapi sedikit bahas masalah pemula tadi, memang teman-teman coba aja kita punya niat kan wes ya, keinginan, kemudian cita-cita yang kita inginkan. Masa kita kan nggak selamanya juga jadi apa ya, jadi pegawai, atau tidak selamanya juga kita mengharapkan penghasilan dari pihak ketiga atau orang lain. Ya, jadi cobalah kalau kita coba untuk jadi seorang apa ya, kita punya bisnis kecil-kecilan, apalagi sekarang kan bisnis bisa lakukan online ya. Kita buka ya suatu usaha. Insya Allah ya kalau sudah kita niatkan nih, kalau dari segi agama katakan Allah, manjadah wajadah, siapa orang yang bersungguh, ya, siapa orang yang niatnya tulus dan melakukan suatu kegiatan, insya Allah akan dipermudah, insya Allah itu akan dibantu gitu keberhasilannya. Yang akan permudah asal kita memang niat untuk melakukan suatu kegiatan tersebut. Kedua, ya artinya niat kita untuk membantu diri kita dan orang lain, ya situ. Karena ada unsur untuk membantu orang lain, ya. Karena juga biasanya itu ada suatu apa ya, satu pertolongan nih, ya entah dari siapa nggak kita kenal, tapi kita dapat pertolongan. Karena seperti pengalaman saya ketika saya ambil kuliah ya, bukan tentang komputer, saya buka warung bakso, sampai bikin diploma Tridharma gitu ya. Itu ya nggak punya modal, tapi karena kemitraan, karena memang niat waktu itu setelah saya kuliah ini selesai, saya harus bekerja gitu. Saya tunjukkan bahwasanya biaya kuliah bisa pakai uang sendiri. Setelah kuliah harus punya pekerjaan, harus jadi pengusaha. Kapan dilakukannya? Cobanya ya pada saat kuliah. Niat gitu. Kedua niatnya ini bantu saudara kita yang memang secara ekonomi agak kurang gitu ya. Ya nanti karena saya rasakan ketika ngasih gaji itu, ngasih honor, itu ada kebahagiaan tersendiri bagi kita tuh ngasih. Ya nggak tahu, saya nggak bisa rasakan bagaimana, cuma rasanya aduh gitu, bangga ya rasanya, senang walaupun ya kita sih yang pemilik usaha itu owner itu nggak dapat apa-apa, kena ya nggak dapat apa ya, gaji guru saya ada sekitar 12 orang ya, kemudian dia sudah kepala rumah tangga, udah ibu rumah tangga ya. Saya bayangkan kasih bahwa ya walaupun kita sendiri si pemilik usaha ini nggak dapat apa-apa, tapi kebahagiaan itu nggak bisa dirasakan ya. Nah kemudian juga kalau usaha tadi penumpang mal, bagaimana berpikir dari seorang pekerja menjadi seorang profesional, kemudian seorang pemilik usaha ya. Mana kita mulai pikir gitu kan, pola pikirnya berubah mindsetnya. Kalau pekerja biasa kan kita kerjakan apa yang disuruh aja ya. Datangnya rutin dari jam 8 sampai jam 5. Nah, kalau seorang pengusaha mau lagi, bagaimana kita melaksanakan kerjaan yang harus kita kerjakan dan manfaat bagi orang banyak, orang lain. Ya. Jadi kita tidak egois memikirkan diri kita. Kalau kita bekerja atau kita kan bikin diri kita ya. Setiap bulan kita bekerja, kemudian begitu setiap bulan dapat gajian, ya gaji bagi kita, buat keluarga kita. Tapi kalau kita coba pindah ke kuadran berikutnya, selain buat kita, juga buat orang lain yang kita pikirkan. Gimana dengan usaha kita bisa bantu orang banyak, ya. Dia bekerja sama kita, dapat penghasilan, kemudian dia dapat buat diri dia dan keluarga dia, ya. Buat istrinya, buat anak-anaknya. Maka sesungguhnya kalau orang yang masuk surga pertama itu seorang pengusaha. Karena apa? Ya,
karena dia langsung gitu membantu orang tersebut untuk penghasilan dan kehidupannya. Gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditambahkan atau ingin didiskusikan, Pak Erik atau Pak Mahmudin, ya, Pak Wahyu, Pak Nyoman. Ya. Saya cukup Pak, terima kasih. Cukup ya, oke. Kita nanti kita adakan sesi kedua kan kita akan coba nanti di malam hari ya, di hari malam Kamis atau malam Sabtu atau Minggu lah. Mungkin waktunya lebih luas ya. Oke, kalau tidak ada Pak Nyoman, tidak ada Pak Nyoman? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Nyoman. Jadi Pak Mulawarman sudah lebih dulu meninggalkan ruangan karena ada keperluan. Ya, jadi menarik sekali ya tadi ya Pak Amrin, Pak Mulawarman, jadi Pak Mulawarman sudah ya. Jadi sudah testimoni lah gitu ya. Jadi saya rasa mungkin semua punya pengalaman seperti itu gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari Pak Mula, Pak Amrin, dan saya juga mengalami, cuman saya nggak cerita lah gitu ya, karena posisinya berbeda gitu ya. Jadi yang paling menarik tadi memang ya keinginan lah, karena adanya keinginan itu merubah semuanya gitu ya. Coba kita tidak punya keinginan, ya kita pasti tidak punya hasil, dan tidak hambatan pun tidak kita rasakan gitu ya. Apalagi aksi, jadi action gitu ya, plan, rencanaan, itu pasti ya. Mungkin muaranya itu adalah waste itu tadi Pak Mula, keinginan. Pak Amrin juga keinginan ya, ingin punya sesuatu, jadi buka rental komputer dari tidak punya komputer sampai berkembang gitu ya, sampai bisa ke lebih, bukan hanya sewa komputer, malah jadi bimbel gitu ya, dan berkembang. Mungkin cikal bakalnya dari situ sampai sekarang ya Pak Amrin ya. Iya. Itu tahun berapa? Tahun 90-an kalau nggak salah tadi. Ya, kuliah tahun 90. Iya, 90-an sampai sekarang masih tetap eksis lah gitu ya. Dan dari situ juga akan merubah tadi apa sih? Kuadran ya, formula tadi ya, yang ada E, B, I ya. Betul ya. Ya, kuadran kita sekarang ada di mana? Karena di pekerja gitu ya. Tapi kan harus bagaimana sih kita merubah ke bisnis gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi, mungkin fokus, mungkin hal yang sangat penting barangkali saya. Fokus dan tekun. Betul. Apalagi itu tadi kalau Pak Mula sudah tadi bilang 10 tahunan, membutuhkan waktu 10 tahunan lah gitu ya. Mungkin 5 tahun paling cepat. Pak Amrin 90, sekarang udah 20 lebih, 20 tahun malah. Tapi masih tetap eksis lah gitu ya. Mungkin fokus dan tekun, dan dan satu lagi adalah efisien lah, tidak boros. Tadi sudah disampaikan Pak Mula juga, dan tidak perlu mengeluarkan yang tidak ada berhubungan dengan usaha gitu ya. Ya memang harusnya pengusaha itu seperti itu. Kalau cuman yang nggak perlu dibeli ya habis ya uang kita barangkali ya Pak. Iya. Iya begitu. Betul. Ya, yang penting merubah itu dari E ke B itu employee ya, ke B itu bisnis. Ya, dengan pemikiran-pemikiran yang logis. Apalagi kita bisa menjadi itu investor dia. Investor itu mungkin lebih tenang gitu ya. Jadi nggak ikut memikirkan. Kalau bisnis kan kita harus action gitu ya. Kalau jadi investor ya kita tenang, tinggal nunggu hasilnya. Periode akhirnya aja begitu ya Pak. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan dengan testimoni tadi yang menarik sekali ya. Jadi mungkin Bapak yang hadir juga mungkin pasti punya lah ya, keinginannya wish tadi ya Pak Mula ya. Iya, yang tadi disampaikan Pak Mulawarman dan Pak Amrin ya. Ya, cuma memang Pak memang harus keinginan tadi harus dicoba dijalanin gitu ya. Nah, itu dia. Kan dari situ tuh ada, kalau punya keinginan pasti ada usaha lah gimana caranya. Ya, harus usaha.
ya Gitu. dicoba. Tapi keinginan memang harus pertama. Betul. Muaranya di situ gitu ya. Iya, harus Bagus coba. sekali sih. Cuman harus pengembangannya ini kan harus diasah terus gitu ya. Kalau cuman sekali ini aja ya mungkin ya kurang apa ya, pemahamannya belum begitu ya. Ya, Kalau proses. ada kesempatan lain atau ada buku-buku tadi bilang kalau mulai juga kan harus baca antara teori dan praktek itu mesti harus diseimbangkan lah gitu ya. Ya, menarik sekali sih Pak Amrin tadi ceritanya sama Pak Mula. Yeah. Itu barangkali ada lagi, kalau enggak kita tutup. Ada Pak Amrin lagi atau teman-teman lain? Pak Erik, Pak Mahmudin, Pak Zaki, Pak Wahyu. Ada? Pak Amrin ada perlu disampaikan lagi? Kalau enggak kita tutup. Saya gini Pak, artinya teman-teman yang penting tadi ada keinginan ya udah. Kita keinginan gini, kalau bisa kita berguna bagi orang banyak gitu ya. Jangan cuma buat diri kita dan keluarga kita, tapi bisa manfaat, bisa bantu orang banyak gitu. Supaya bisa bantu orang banyak, membantu orang banyak ya. Tadi kita cobalah bantu mereka dari segi ekonomi. Kita buka peluang-peluang usaha buat mereka gitu. Coba aja ya, insya Allah berhasil. Kalau nggak berhasil ya coba lagi gitu. Berhasil coba lagi. Arti kalau kita mau sungguh-sungguh insya Allah kan ada jalan gitu ya. Asal jangan gampang nyerah, Mas Asa. Iya. Ya makanya kan hampir 10 tahun 20 tahun coba aja lagi. Cuma pengembang bisnisnya ya saya kembangkan dengan buka yayasan ya, kembangkan dengan buka konsultan ya, gitu. Coba-coba aja lagi, insya Allah ya. Apa memang acara ini berhasil bisa ke sana, alhamdulillah karena disupport, didukung oleh Sekolah Tinggi Municipal Asuransi, oleh LPI dan oleh STMA Trisakti, ya Pak Nyoman dan Pak Mula dari Trisakti. Kemudian juga didukung disupport oleh Bank BTN ya, cabang Kebun Bawang. Terima kasih kepada semua pihak ya yang telah membantu acara kita. Nanti yang bulan depan kita akan adakan kembali. Kita ada pelosi mau hari Sabtu atau di malam hari ya acara kita nanti. Biar teman-teman bisa semua berpartisipasi. Itu saja dari Pak Nyoman. Ya. Nanti akan dilihat di YouTube ya untuk ini. Silakan ditutup. Terima kasih Pak Amrin atas kesimpulan penutupnya ya. Jadi kepada teman-teman semua, Pak Wahyu, Pak Erik, mungkin Pak Hamdin Ali dan Pak Wahyu masih sampai akhir bisa menghadiri. Jadi ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan ya. Jadi untuk aktivitas sehari-hari, dan semoga usaha Bapak di sini bisa berkembang dengan baik ke depannya. Itu harapan kita semua ya. Jadi untuk itu terima kasih semuanya. Jadi acara ini kita tutup. Selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Sehat semua. Pak Amrin sehat, Pak Wahyu, terima kasih. Terima kasih semua. Baik, terima kasih izin. Terima kasih Pak, izin Pak.